Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita setiap hari, dan pastinya kita diberikan kesehatan, di mana kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Kita akan melanjutkan firman Tuhan kembali, dan kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kasih setiamu selalu menyertai kami, dan pada saat ini ya Bapa, kami akan melanjutkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami penerangan, mengajar-ajari kami, supaya setiap firman yang akan kami baca boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dosa kami yang begitu banyak kiranya Engkau hapuskan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan lanjutkan dan aku akan kasih ayatnya. Silakan kalian nonton di part 191 yang kemarin yang aku buat videonya. Jadi supaya kalian bisa berurutan untuk mengikuti kisah tentang Tuhan Yesus. Dan satu lagi di sini aku juga mau akan kasih ayatnya. Di sini ada di kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, dan aku akan baca di Matius, di Lukas dan di Yohanes, karena Matius, Markus itu sih sebenarnya ada yang hampir sama lah bacaannya. Jadi aku akan kasih ayatnya Matius 27 ayat 45 sampai 56. Karena aku akan baca. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi di sini keterangannya itu ketika Yesus disalibkan pada di part 191 yang kemarin, Yesus di sini sudah detik-detiknya mau menyerahkan nyawanya, dan dia di situ diberikan anggur asam ya, karena ada di situ yang ngambil kayak bulu itu, bulu yang ilalang yang kemarin yang aku kasih lihat itu. Jadi dicelupkanlah ke dalam anggur asam, kemudian dikasih sama Tuhan Yesus. Lalu di situ dikatakan, ini juga adalah perkataan Tuhan Yesus yang paling terkenal, yaitu Eloi Eloi atau Eli Eli di sini dibuat Eli Eli lama sabachthani. Jadi artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau mau dibilang banyak orang-orang yang mencoba untuk seperti membuat pertanyaan ya, apalagi yang dari agama seberang mungkin. Mereka bilang, kenapa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, atau dalam artian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga mereka mengatakan, kenapa kalau dia Tuhan, kenapa dia ditinggalkan? Jadi ada beberapa orang yang mungkin mereka ingin menanyakan, atau ada dari mereka kadang-kadang ada yang seperti apa ya dibilangnya, mau bertanya tapi seolah-olah kayak tahu.
Jadi mereka nggak tahu kisahnya, mereka nggak tahu ceritanya, hanya mungkin sekilas aja baca atau segala macam. Tapi mereka sudah seperti kayak menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia itu ditinggalkan sama Tuhan, sama Bapaknya, berarti kan dia bukan Tuhan. Padahal konsep yang dia lakukan adalah penggenapan dari Bapa itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri, dari Bapa yang kekal itu. Dialah Bapa kita, dialah juga juru selamat kita, dialah juga yang memimpin kita, yaitu Roh Kudus, di mana Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar, yang sangat besar bahkan. Jadi kalau mau dibilang memahami Alkitab itu, sekali lagi aku bilangnya, aku bukan memang pendeta, aku bukan ahli Taurat dan sebagainya gitu, tidak. Aku hanya dipilih Tuhan dan beruntung mengalami hal-hal mukjizat yang diberikan Tuhan kepadaku, terutama sewaktu aku sehat dari kanker indung telurku stadium 4, dan bukan hanya kanker saja, karena aku juga mengalami yang namanya ada TBC di limfa nodku, limfa clear, dan kemudian lutut tulang rawanku ini juga retak. Jadi penyakitnya itu bukan hanya satu, jadi ada beberapa penyakit, tapi dengan kasih karunia Tuhan, makanya aku sekarang sembuh dan aku bisa beraktivitas seperti biasa, aku bisa bekerja, bahkan sekarang aku mengabarkan Injil ya kepada kita semua. Jadi di sini ketika Yesus mengatakan hal itu, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di situ ada prajurit yang mencoba untuk memberikan minum anggur asam sama Tuhan, dan katanya di sini pada saat itu ada yang udah kasih anggur asam itu, kemudian di sini dikatakan ada orang juga atau yang mengatakan, nanti aja gitu. Nanti kita lihat apakah Elia, aku baca ya ayatnya di Matius 27 ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi di sini udah jelas banget ya. Ketika Yesus mau dikasih anggur asam itu, kemudian Yesus juga di situ menyerahkan nyawanya, tapi pada saat itu ada orang-orang di situ mengatakan, udah biarin aja dulu, siapa tahu Elia datang untuk menyelamatkan dia. Kadang-kadang logikanya gini, kalau mereka masih nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan, kalau mereka masih nggak percaya ke Yesus itu juru selamat, kenapa mereka waktu nangkap Yesus aja pakai pasukan? Terus satu lagi, kenapa Yesus pada saat itu bisa mengajar, bahkan ada yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan sebagainya lah. Tetapi kenapa diperlakukan Yesus seperti itu? Artinya harusnya orang jahatlah yang harus disalibkan. Kenapa harus Yesus? Kenapa bukan orang jahat yang disalibkan? Jadi Yesus itu bukan orang jahat, tetapi orang yang baik, tidak punya dosa. Dia jelmaan Tuhan itu sendiri. Tapi dia harus mati di kayu salib. Itu fungsinya atau artinya adalah karena kasih karunia yang besar itu daripada Tuhan, di mana di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Yesus ketika itu dia sudah menyerahkan nyawanya, kemudian gempa bumi datang, gelap gulita ya, itu katanya dimulai dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan gempa bumi. Katanya di situ juga ada dari kuburan yang udah orang mati, mereka bangkit lagi katanya ketika Yesus mati itu atau menyerahkan nyawanya. Dan satu lagi di sini tabir bait suci itu terbelah dua. Jadi tabir bait suci itu yang ibaratnya kudus itu yang orang nggak boleh sembarangan ke sana, itu terbelah dua ya. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi ketika Yesus menyerahkan nyawanya itu gempa bumi. Kemudian juga di sini lagi di ayat 54 ya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata,
sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi di sini udah jelas ketika itu semua terjadi, ya katanya di sini kepala pasukan yang menyalibkan Yesus itu mengatakan memang dia ini benar-benar adalah anak Allah. Jadi dia sudah mengakui ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian setelah dia sudah disalib, kemudian dia mau menyerahkan nyawanya. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi si kepala pasukan yang tadinya itu mengolok-olok itu mereka semuanya di situ. Akhirnya dia mengakui kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Karena ketika dia mati menyerahkan nyawanya, gempa bumi datang dan tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah, ya. Kemudian kita lanjutkan di Markusnya itu aku hanya kasih ayat aja ya. Markus 15 ayat 33 sampai 41. Itu isinya hampir sama dengan yang di Matius. Jadi kalian boleh baca di rumah, buka Alkitab kalian supaya kalian juga bisa mengikuti kisah tentang Tuhan Yesus ini. Dan aku akan lanjut ke Lukasnya yang aku baca. Di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jadi di sini juga sebenarnya Lukas ini juga hampir sama tentang Tuhan Yesus, pasti sama. Mungkin ada beberapa yang lebih detail lagi dan sebagainya, tapi di sini udah cukup jelas bahwasanya di sini memang nggak pakai Eloi Eloi lama sabaktani, tetapi di sini dibilang, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan di sini yang aku akan mau baca lagi firman Tuhannya di Lukas yang 23 ya, di ayat 47-nya, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan di ayat 48-nya, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Jadi seperti kayak mereka itu merasa bersalah atas kematian Tuhan Yesus jadinya. Jadi mereka memukul diri-diri sendiri karena pada saat itu juga si para serdadu mereka sangat keji ya, sangat melakukan hal yang tidak baik sama Tuhan. Ibaratnya mereka mengolok-olok, meludahi, menampar, pokoknya semua hal-hal yang tidak baik itu mereka lakukan sama Tuhan Yesus. Dia itu tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, dan berbagai penyakit itu bukan hanya satu ya, ada yang bahkan udah buta dari lahir dia bisa sembuhkan, ada yang lumpuh, dan dia bergaul dengan siapa saja ya. Jadi yang dunia mengatakan ini nggak layak tapi dilayakkan Tuhan, yang dunia katakan ini nggak sempurna tetapi di mata Tuhan sempurna. Jadi waktu di 4191 kalian bisa baca di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31, hikmat Allah dan hikmat manusia. Karena itu benar-benar adalah seperti aku bilang, itu inti daripada pengajaran Tuhan Yesus. Ibaratnya dikatakan di situ, kalau ingin bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Jadi kita lanjutkan lagi ya, ini sedikit lagi biar nggak panjang videonya. Di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai.
lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi di sini udah sangat jelas ketika Yesus juga sama sebenarnya di Matius, Markus, Lukas itu tadi ceritanya. Tapi yang di sini yang aku ambil adalah ketika Yesus mengatakan aku haus, itu juga ada yang memberikan anggur asam. Jadi itu juga sama ceritanya di Matius, Markus, Lukas itu tadi. Dan di sini satu lagi, aku akan baca yang di ayat 30-nya ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi di situ ketika Yesus sudah minum anggur asam di kitab Yohanes ini, Yesus kemudian menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, yang itu tadi, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di sini dikatakan juga Yesus menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi sudah selesai itu juga adalah perkataan Yesus yang paling terkenal. Sudah selesai, sudah finish. Kamu sudah ditebus. Jadi kita itu sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Tapi satu hal lagi, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kemudian Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, kita diperdamaikan dengan Bapa, yaitu Bapa itu yang ada di sorga, dan kita harus hidup juga di dalam Tuhan. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Berkali-kali aku bilang kalau namanya pertobatan, mengakui, menyesali, dan tidak mengulanginya lagi. Itulah yang namanya pertobatan. Bukan hanya mengakui, menyesali, buat lagi. Ya, jadi salah. Harus tidak mengulanginya lagi. Itulah namanya pertobatan sejati. Dan satu hal juga di sini aku mau kasih tahu juga, ada yang di part 191 yang video yang lalu, ada yang bertanya, tapi mungkin nanti aku tag aja kali ya. Dia bertanya itu, ini aku bacain ya. Ini ada yang di part yang lalu ya. Di sini ada namanya Ibu Sofia Tuti ya. Bertanya, "Shalom Mbak, bukankah yang disalib itu Yudas, sedangkan Yesus diangkat ke langit dan sekarang masih hidup? Suatu saat nanti di hari kiamat turun untuk mengadili, menghakimi yang selisih paham seperti saat ini. Makanya Yesus dinamakan juru selamat, bukan juru selamat masuk surga, melainkan menyelamatkan imam. Imam atau iman nggak tahu ya. Tapi di sini di bawahnya lagi contohnya, siapa percaya kepada Allah SWT akan masuk surga, yang tidak masuk neraka. Buktinya aja Stephen Tong bilang semua pendeta-pendeta masuk neraka. Kalau tidak percaya cek di linknya Roni Silihin tentang gereja-gereja pada punah. Pendeta hidup bangun gereja itu dosa. HTD ini apa ya? Nggak tahu ya. Donasi perpuluhan dosa, tolong renungkan. Jadi aku terima kasih juga udah bertanya ya. Tapi aku udah jawab sebenarnya di bawahnya itu. Ibu Sofi ini dia bilang Yesus itu adalah juru selamat, tapi bukan juru selamat masuk surga. Sekarang gini, kalau orang udah selamat, itu kan pasti tujuannya ke surga. Karena pilihannya cuma hanya ada dua, neraka dan surga. Jadi kalau misalnya kita sudah selamat, pastinya kita ke surga, bukan ke neraka. Masa kita selamat, kita tujuannya ke neraka? Jadi yang nggak selamat itu kemana? Ke surga? Masa kayak gitu jawabannya? Ibaratnya itu sudah melenceng dong. Masa yang nggak selamat jadinya ke surga, yang selamat jadinya ke neraka? Kan nggak bener. Jadi kalau kita memang udah diselamatkan, ya untuk Mbak Sofi atau Bu Sofia, kalau namanya kita udah selamat, artinya kita itu sudah masuk surga nantinya. Jadi kalau kita nggak selamat itu udah pasti ke neraka. Jadi kita yang harus benar-benar jeli Mbak, itu loh. Jeli kita melihat, atau mungkin kalau kita mau apa ya dibilangnya ya, mau menyelidiki kebenaran itu, coba kita berdoa sama Tuhan. Kita minta tuntunan dari Tuhan itu sendiri. Jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Jangan pernah mengandalkan kepintaranmu. Karena di Alkitab juga dikatakan, Mbak, akuilah dia dalam segala lakumu. Maksudnya akuilah Tuhan itu dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan segala jalanmu. Jadi semoga Mbak Sofi di sana mengerti, atau mungkin kalau kurang paham juga boleh ditanya lagi, atau mungkin langsung aja ke sumbernya itu, ke Bapak itu sendiri. Mbak berdoa aja menurut agama kepercayaannya aja, atau terhadap Tuhan. Karena banyak juga orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, atau kalau sekarang aku suka lihat di YouTube itu dibilang itu kalau yang dari agama yang lain atau agama sebelah lah ya, masuk ke Kristen
Kristen, dia bilang itu adalah murtadin. Jadi udah banyak murtadin juga. Jadi mereka juga mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Padahal mereka berdoanya itu ya sama ala SWT yang seperti Mbak buat itu tadi. Tetapi yang dijumpai malah Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya mereka bertobat. Jadi mudah-mudahan Mbak Sofia mengenal Yesus lebih baik lagi sehingga bisa menjadi anak Tuhan Yesus, dan pastinya bisa juga membagi berkat atau menggambarkan Injil. Karena ya perintah Tuhan yang paling utama itu adalah kasih. Kasih itu kepada siapa aja, kepada musuh kita dan sebagainya. Dan satu hal juga, kita juga harus memberitakan Injil. Karena itu juga adalah perintah Tuhan ya. Jadi kalau kita pun gak mampu atau belum, tapi kita bisa dari tingkah lakunya kita supaya orang melihat terang-terang Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau bagi kalian yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian, itu sangat disayangkan sekali. Karena kalian pastinya rugi nantinya kalau kalian tidak menerima Yesus sebagai juru selamat kalian. Pertobatan yang sejati itu, ingat yang tadi aku bilang, adalah mengakui dosa kita, menyesali, dan tidak mengulanginya lagi. Jadi itulah yang namanya pertobatan. So, kayaknya sampai di sini videonya aku, dan ini akan aku edit mungkin besok supaya, karena ini sudah larut malam juga, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Untuk malam ini ya Bapa, kami sudah siap belajar firman-Mu. Di mana Engkau ya Tuhan, ketika Engkau menyerahkan dirimu ke dalam tangan Bapa. Bapa di surga, terima kasih sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu, sehingga kami masih bisa hidup, masih bisa melakukan aktivitas kami, dan bahkan kami diperdamaikan dengan Bapa, sehingga kami dapat layak Bapa untuk dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk segalanya. Anakmu berdoa untuk di luar sana banyak orang yang sedang terbaring sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang sedang memaafkan dirinya, Engkau berikan Bapa hati yang lembut, hati yang penurut, sehingga dia menyadari akan kasih Tuhan terhadap dirinya sendiri. Engkau berkati orang-orang juga yang pernah mungkin melakukan hal yang jahat di mata Tuhan atau apapun itu Tuhan, terhadap lingkungan mereka, terutama untuk anak-anak muda ya Tuhan, supaya mereka jangan sampai terbuli atau depresi dengan keadaan mereka yang sebenarnya itu tidak penting Bapa. Apapun itu, biarlah mereka menjadi sangat kuat supaya mereka menyadari akan diri mereka, supaya mereka mencintai siapa diri mereka juga, sehingga roh-roh jahat itu tidak mudah untuk masuk ke dalam hati dan pikirannya. Bapa di surga, anakmu berdoa juga Bapa untuk orang-orang yang pernah menyakiti hati, dan biarlah mereka bertobat ya Tuhan, karena hanya dengan kasih karunia Tuhan kami bisa selamat. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalian share. Kalau punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan kita saling juga bisa berbagi kalau kalian punya tanggapan atau apapun itu. Aku juga bisa belajar dari kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.